Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika bersama Ibu Hifnida. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sudut dan garis sejajar. Kita mulai dari soal pertama. Nyatakanlah 35 derajat 48 menit dalam satuan derajat. Jadi kita perhatikan di sini. Karena dimintanya dalam satuan derajat, berarti yang kita ubah adalah menitnya ini. Ya, 48 menit dalam satuan derajat akan kita ubah dengan cara 48 derajat dibagi 60. Karena satu derajat nilainya 60 menit. Pecahan ini kita sederhanakan menjadi 8 derajat per 10 atau kita ubah menjadi bentuk desimal. Nilainya adalah 0,8 derajat. Karena diminta dalam satuan derajat, maka 35 derajat 48 menit itu sama dengan 35,8 derajat. Jadi kita bisa mengubah satuan dalam sudut ini. Soal kedua, perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut SOP. SOP berarti ini sudutnya 60 derajat. Tentukan besar sudut ROP, berarti ini. Besar sudut SOR, berarti di sini. Kemudian besar sudut POQ, ini. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Karena diketahui sudut SOP ini nilainya 60 derajat, maka besar sudut ROQ ini sama dengan sudut SOP. Jadi ROQ ini sama dengan sudut SOP karena bertolak belakang. Berarti sudut ROQ nilainya juga 60 derajat. Ini hubungannya bertolak belakang. Kemudian besar sudut SOP ditambah dengan sudut SOR. Ya, sudut SOP ditambah sudut SOR ini sama dengan 180 derajat karena hubungannya berpelurus. Ya, sehingga besar sudut SOR sama dengan 180 derajat dikurang sudut SOP. Berarti 180 dikurang 60 nilainya adalah 120 derajat. Jadi ini besar sudutnya 120 derajat SOR. Kemudian besar sudut POQ yang ini. Kalau kita perhatikan hubungannya di sini adalah bertolak belakang. Jadi sudut POQ dengan sudut SOR itu sama besar karena dia bertolak belakang. Sehingga besar sudut POQ adalah 120 derajat. Jadi perhatikan, ini sudut bertolak belakang sama besar. Ini juga bertolak belakang sama besar. Kemudian ini namanya sudut lurus atau berpelurus. Di mana pelurus dari sudut 60 adalah sudut 120, begitu juga sebaliknya. Pelurus sudut 120 ini adalah sudut 60. Ini juga saling berpelurus, ini juga saling berpelurus, dan ini juga saling berpelurus. Soal ketiga. Pada gambar berikut, besar sudut PQT sama dengan 4x derajat. PQT berarti ini. PQT. Nih, nilainya adalah 4x derajat. Kemudian sudut TQS. TQS besarnya 75 derajat dan sudut SQR besarnya adalah 3x derajat. Tentukanlah nilai X, kemudian besar pelurus sudut SQR. Jadi yang kita lihat pada gambar ini, POR ini adalah sudut lurus, berarti
4x ditambah 75 derajat ditambah 3x nilainya 180. Ini adalah persamaan linier satu variabel. 4x tambah 3x nilainya adalah 7x ditambah 75 sama dengan 180. 7x sama dengan 180 dikurang 75 hasilnya 105. X saja 105 dibagi 7 nilainya adalah 15 derajat. Jadi nilai X adalah 15 derajat. Sedangkan ya pelurus sudut SQR sama dengan sudut PQS. Pelurus sudut SQR, kita lihat SQR ini pelurusnya adalah sudut yang di sini. Pelurusnya adalah sudut PQS, di mana nilai PQS ini adalah 4x ditambah 75. Ya. Karena 4x, x nilainya 15, berarti 4 dikali 15 sama dengan 75 derajat ditambah 60, sehingga pelurus sudut SQR itu adalah 135 derajat. Jadi PQS ini merupakan pelurus dari SQR. Ini nilainya 135, berarti pelurusnya 135 dikurang 180 dikurang 135, hasilnya adalah 45 derajat. Jadi 3x berarti 3 kali 15. Maka sudut SQR nilainya 45, PQS nilainya 135. Karena PQR adalah sudut lurus atau PQS saling berpelurus dengan SQR. Soal keempat, besar suatu sudut sama dengan setengah kali pelurusnya. Tentukan besar sudut tersebut. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita terjemahkan dulu dengan cara sudut tersebut kita beri nama. Ya, kita misalkan di sini namanya adalah sudut A. Kita tahu bahwa sudut A ditambah pelurus sudut A itu nilainya 180. Ya, suatu sudut ditambah pelurusnya nilainya adalah 180. Karena kita beri nama tadi di sudut A, maka di sini menjadi sudut A ditambah pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Pada soal, besar sudut itu sama dengan setengah kali pelurusnya. Berarti sudut A ini kita ubah menjadi setengah kali pelurus sudut A. Ya, ini besar sudut A, nilainya dari soal adalah setengah kali pelurusnya. Ditambah pelurus sudut A, nilainya 180 derajat. Jadi ini merupakan persamaan linier satu variabel. Setengah ditambah 1 nilainya 1,5. Jadi 1,5 pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Sehingga pelurus sudut A sama dengan 180 dibagi 3/2. 3/2 ini bentuk dari 1,5. Kita selesaikan. Berarti pelurus sudut A sama dengan 180 dikali 2/3. Kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 3, berarti ini nilainya 60. 60 dikali 2, hasilnya adalah 120 derajat. 120 derajat adalah pelurus sudut A. Sedangkan yang diminta adalah sudut A. Berapa besarnya? Tadi kita tahu sudut A ditambah pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut A saja sama dengan 180 dikurang pelurus sudut A. Sehingga sudut A sama dengan 180 dikurang pelurus sudut A. Berarti 180 dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi sudut A besarnya 60 derajat. Pelurusnya 120 derajat. Bukti di sini. Jadi besar satu sudut sama dengan setengah kali pelurusnya. Jadi setengah dari 120 adalah 60 derajat. Baiklah, kita lanjutkan. Soal kelima. Perhatikan gambar berikut.
Garis AB tegak lurus dengan AC. Besar sudut ABD sama dengan 11Y derajat dan besar sudut DBC sama dengan 7Y derajat. Tentukan A nilai Y, B besar penyiku sudut ABD. Perhatikan di sini, ini ada kodenya, berarti sudut ABC ini siku-siku atau 90 derajat. Di dalamnya ada sudut ABD yang besarnya 11Y dan sudut DBC yang nilainya 7Y derajat. Kita ingat kembali bahwa sudut CBD penyikunya adalah ABD. Begitu juga ABD ada penyikunya adalah CBD. Jadi untuk mencari nilai Y, kita akan hitung karena ini merupakan berpenyiku, maka jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Jadi sudut ABD ditambah DBC nilainya 90 derajat, berarti 11Y ditambah 7Y sama dengan 90. 18Y sama dengan 90, Y saja 90 dibagi 18 sama dengan 5. Jadi besar Y atau nilai Y adalah 5. Penyiku sudut ABD adalah sudut DBC. Maka penyiku sudut ABD sama dengan 7Y karena sudut DBC nilainya 7Y. Y-nya 5, maka 7Y 7 kali 5 sama dengan 35 derajat. Jadi penyiku sudut ABD besarnya 35 derajat. Jadi ini sudut ABD, penyikunya ini. Kalau sudut DBC, penyikunya adalah ABD. Jadi kalau ini 35, maka ini 11 kali 5 sama dengan 55 derajat. Ya, jadi besar penyiku sudut ABD yaitu sudut DBC adalah 35 derajat. Perhatikan soal berikut. Pada gambar berikut, AC sejajar dengan FE. Besar sudut FEG itu 35 derajat dan besar sudut BDE adalah 106 derajat. Hitunglah besar sudut CBD. Ini yang diketahui dari soal. Ini garis FE sejajar dengan AC. Sudut FEG 35 derajat. Sudut BDE nilainya 106 derajat. Yang ditanya sudut CBD. Berarti ini. Untuk soal yang seperti ini, kita ingat konsep dari garis sejajar dipotong oleh garis lain, di mana di sana akan berlaku atau akan ditemui sudut-sudut sehadap yang nilainya sama besar, sudut berseberangan nilainya sama besar, dan sudut sepihak yang berjumlah 180 derajat. Jadi untuk membahas ini kita buat dulu di sini garis bantu. Ya, garis bantu HD yang sejajar dengan FE dan AC. Kalau garis ini kita potong ya HD ini, maka di sini sudut 106 akan terbagi menjadi dua buah sudut. Ya, yaitu sudut BDH dan HDE. Yang perlu kita ingat di sini, karena ini HDE FEG ini adalah sudut sehadap karena GD memotong garis FE dan garis HD. Jadi sudut FEG sama dengan HDE. Jadi karena ini 35, maka di sini juga 35. Ya. Jadi besar sudut HDE sama dengan FEG sama dengan 35 derajat karena dia sehadap. Sehingga besar sudut BDH itu sama dengan 106 derajat dikurang sudut HDE. Berarti 106 dikurang 35 hasilnya adalah 71 derajat.
Jadi sama ya, sudut HDB, BDH itu sama. Sudutnya adalah ini. Ini besarnya 71 derajat karena 106 dikurang 35. Sudut BDH dengan sudut CBD namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan nilainya sama besar, sehingga sudut CBD sama dengan BDH. Karena dalam berseberangan, berarti sudut CBD juga bernilai 71 derajat. Ya, baiklah. Ini adalah mengenai garis dan sudut. Sekarang kita masih lanjut. Kita akan melihat perbandingan seharga garis. Di sini ada sebuah segitiga sembarang dengan sisi A, Q, C, dan AC. Di sini segitiga ini sisinya dipotong oleh garis BP, di mana BP ini sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Di sini sejajarnya dengan sisi QC. Jadi QC dan PB ini garis yang sejajar, di mana garis AP sama panjang dengan QC dan garis AB sama panjang dengan BC. Untuk ini kita dapatkan perbandingan seharga garisnya, yaitu AB berbanding BC sama nilainya dengan AP berbanding PQ. Begitu juga BC berbanding AB sama dengan PQ berbanding AP. Atau AB berbanding AC sama dengan AP berbanding AQ. Jadi inilah perbandingan yang terdapat pada segitiga dengan perbandingan seharga garis. Jadi di sini dengan adanya sisi sejajar BP dengan QC yang membagi sisi AP sama panjang dan membagi sisi AC juga sama panjang. Jadi AB sama panjang dengan BC, sedangkan AP sama panjang dengan PQ. Kita lihat soalnya. Pada gambar berikut, panjang AP sama dengan 8 cm, PQ sama dengan 6 cm, AM sama dengan X cm, dan MN sama dengan X kurang 3 cm. Hitunglah nilai X. Nah, ini dia sisi-sisi yang diketahui. Kita lihat penyelesaiannya. AP berbanding PQ. AP berbanding PQ sama dengan AM berbanding MN. Berarti 8 berbanding 6 sama dengan X berbanding X kurang 3. Ini perbandingan bisa kita selesaikan dengan cara suku tepi kali suku tepi sama dengan suku tengah kali suku tengah. Berarti 8 dikali X kurang 3 sama dengan 6 dikali X. Ini kita selesaikan perkaliannya. 8 dikali X, 8X, 8 dikali negatif 3, hasilnya negatif 24, sama dengan 6 kali X adalah 6X. Persamaan linear satu variabel, kita kumpulkan variabelnya, berarti 8X dikurang 6X sama dengan 24, 2X sama dengan 24, X saja sama dengan 24 dibagi 2, nilainya adalah 12. Jadi X sama dengan 12. Sekarang yang kita tahu, X ini 12, berarti ini 12 dikurang 3 sama dengan ini 9. Ya, 8 berbanding 6 sama dengan 12 berbanding 9. 8 berbanding 6 kalau kita sederhanakan adalah 4 berbanding 3, sedangkan 12 berbanding 9 juga 4 berbanding 3. Ya, jadi nilai X adalah 12.
Baiklah, pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Silahkan dicoba soal berikutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.